Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Di kajian hampir setahun yang lalu kita sudah bahas tentang fikih zakat, harta-harta apa saja yang harus dizakati, bagaimana mengeluarkan zakatnya, dan bisa dirujuk di YouTube-nya ya, YouTube Masjid Al-Mujaddid ini untuk mengulang bagi yang membutuhkan mengulang tema seputar fikih zakat. Kita sekarang masuk tahapan berikutnya, yaitu tentang mustahik zakat. Dalam Al-Quran diketahui bahwa mustahik zakat itu ada 8 asnaf. Asnaf artinya golongan, kelompok, berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Hanya saja sodakoh itu yang dimaksud di sini adalah zakat untuk fakir, miskin, wal amilin 'alaiha, amil zakatnya, wal mu'allafati qulubuhum, yang dilembutkan, dijinakkan hatinya, wa fir riqabi, membebaskan hamba sahaya, wal gharimin, orang-orang yang tenggelam, maksudnya tenggelam dalam utang, wa fi sabilillah, di jalan Allah, wa bani sabil, dan orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Ini sudah jadi istilah yang maklum ya, makanya saya tidak terjemahkan. Amil, mu'allaf, riqab itu fisabilillah, gorimin, ibnu sabil. Faridatan minallah, ini satu kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kalau dirujuk ayat 59-58-nya, ini mengkritik orang munafik yang ingin kebagian zakat. Lalu mereka marah-marah karena tidak kebagian zakat. Dan Allah kemudian menjawabnya di ayat ini, hanya 8 orang ini yang berhak dapat zakat. Sedangkan mereka orang-orang munafik yang tidak masuk salah satunya, ya tidak akan dapat. Jangankan orang munafik, Nabi saja karena bukan mustahik zakat tidak boleh menerima zakat. Bahkan Nabi SAW itu haram menerima zakat dan keluarganya. Tidak ada ketentuan ke-8 asnaf ini harus ada dan terbagi semuanya. Misalkan ya, di kita biasa Ramadan kan patokannya mau zakat fitri, mau zakat mal, itu yang tahunan Ramadan. Maka pembagiannya tidak harus dibagi 8. Kalau memang misalkan firriqob sekarang sedang tidak ada, saya tidak menyebutkan sudah tidak ada, sedang tidak ada. Siapa tahu nanti kita menghadapi zaman yang firriqob, kemungkinan besar ada lagi ya. Firriqob itu dari perang ya, perang, maka tawanan-tawanan perang yang diambil oleh pasukan kaum muslimin itu jadi hamba sahaya. Nah, maka dari itu bisa dibagi ya, termasuk misalkan di Ciberem ini nggak ada ibnu sabil ya, karena bukan daerah perjalanan kayak di Cianjur yang jalur ke Sukabumi misalkan ya, bukan
Cipularang yang nggak ada rest area, jadi nggak ada Ibnu Sabil, nggak harus dibagi asnafnya. Kalaupun dibagi nanti dicarikan orangnya ya bisa, tapi kalau nggak ada lebih baik difokuskan kepada yang ada. Dari semua asnaf ini tentu perhatiannya adalah kepada fakir dan miskin. Kalau kita rujuk fikih para ulama, apa beda fakir dan miskin? Ini detail ya, dan beda-beda. Ada yang menyebut fakir lebih miskin daripada miskin, ada yang menyebut miskin lebih miskin daripada fakir ya. Jadi dua jenis orang miskin yang berbeda. Nah, apa perbedaannya? Nah, ini yang para ulama detailnya ikhtilaf. Tapi intinya sepakat bahwa fakir miskin ini merujuk pada orang yang memang miskin hidupnya. Kenapa disebut sampai dua? Ini merupakan pengajaran bahwa dari 8 asnaf ini hakikatnya fakir miskin itu mendapatkan 2 bagian lebih besar dibanding asnaf-asnaf lainnya. Jadi kalau bagian amil sama besarnya dengan fakir miskin, ini tidak adil ya. Fakir miskin itu dihitungnya 2 bagian dibanding asnaf-asnaf lainnya. Di Al-Quran sendiri ya, saya rujuk ayat-ayat Al-Quran. Pertama di sini surat Al-Baqarah 273. Orang fakir itu orang yang tertahan di jalan Allah, sehingga maksud tertahan itu tidak bisa usaha di muka bumi. Mereka adalah militer-militer pasukan kaum muslimin yang ditugaskan di berbagai tempat. Otomatis ya, seperti Ali bin Abi Thalib itu pekerjaannya militer, dia banyak meninggalkan rumah, apalagi tidak mungkin semacam Ali bin Abi Thalib punya usaha, ada usaha kan kudu ditungkulan. Nah, mereka-mereka ini yang dikategorikan fakir, meski tidak semua yang fisabilillah fakir ya. Nanti ada asnaf yang kedua kan fisabilillah. Fisabilillah itu orang kaya pun berhak, asal dia betul-betul tugasnya fisabilillah. Fisabilillah itu jihad ya. Jihad dalam konteks zaman Nabi perang. Sekarang juga jihad itu perang, cuma perangnya yang beda. Ada perang ekonomi, perang politik, pokoknya yang perang dakwah, perang misionaris ya, itu juga perang ya. Orang Kristen mempunyai misi misionaris, kalau kita dakwah. Saya ikut merasakannya sendiri ya. Nafsu sebetulnya sudah ada, ingin mengembangkan perusahaan CV yang sudah saya buat. Ilmunya insya Allah sudah ada, dicoba juga sudah pernah, dan memang lumayan keharti. Cuma apa daya tangan tak sampai, karena waktu tersita di pesantren ya. Saya harus milih, apakah melepaskan pesantren, mengembangkan CV penerbitan yang saya punya ya. Saya kalau ditanya, Ustadz cina Islam kapan ini udah jadi 3, jadi 4-nya mana, sampai jadi 10 juga sudah ada, cuma waktunya gitu untuk menyusun ulang, editing, kemudian ungkulan sampai percetakan, kemudian nggak bisa sampai dicetak. Yang sekarang juga jilid 2, jilid 3 masih ada ya, kudu ditungkulan oke pemasaran gitu. Nah, waktu untuk itu ya saat ini nyaris tidak ada. Jangankan untuk memonitor pemasarannya, untuk monitoring editingnya saja ya sudah tidak ada waktunya, karena butuh waktu ekstra ya untuk jadi penulis itu, terkecuali kayak Profesor Quraish Shihab ya, yang sudah banyak timnya jeung para linter.
Saya jangankan tim, sayanya juga belum pinter, masih harus belajar. Kalau orang-orang yang sudah kayak Agim itu banyak ghostwriternya, penulis santunya. Nah ini mungkin salah satu gambaran ya. Jadi jangan menganggap bahwa orang-orang yang miskin yang tertahan di jalan Allah, misalkan, mohon maaf bukan merendahkan, di masjid ya, guru masjid, marbot masjid, itu mereka orang-orang miskin yang miskin secara mental, enggak, tidak semua. Banyak di antara mereka mentalnya enggak miskin, mental kaya, cuma memang enggak ada kesempatan saja untuk mengembangkan usahanya. Mereka harus memilih ya. Saya dari sejak dulu lulus mualimin dari pesantren Pajagalan, minat lihat teman-teman saya bekerja. Saya juga punya keahlian bekerja di pekerjaan atau yang daftar PNS gitu ya. Bukan berarti mengharamkan, tapi kita terkendala oleh pilihan ya, pilihan kita untuk hidup di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masjid. Ini pilihannya kalau anjlok di dunia dosen misalkan PNS, otomatis ya tidak akan semaksimal. Nah itu pilihan-pilihan itu ya, tidak akan maksimal di dakwah, mengabdi di ormas, mengabdi di jamaah nih. Jadi orang-orang fakir yang fisabilillah ini sampai disebutkan di sini yahsabumul jailu aghnia, orang yang tidak tahu menyangkal mereka orang kaya, minat ta'afuf, karena memelihara diri dari minta-minta, ta'rifum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa, kamu kenal mereka dengan melihat sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Secara mendesak itu terus terang. Kalau isyarat-isyarat mungkin ada ya, isyarat-isyarat mungkin ada. Nah ini yang harus diprioritaskan dalam surat Al-Baqarah 273. Fakir-fakir yang begini, fakir yang tidak meminta, fakir yang tidak memperlihatkan dirinya, ini amil zakat harus ngerti ya. Apalagi zaman Covid kemarin-kemarin, kalau sekarang mungkin agak mending ya, tidak terlalu parah PSBB-nya. Kalau awal-awal kan ya contoh lah kita di dunia mubalik ya, alhamdulillah banyak yang ngerti juga. Jangankan Ustadz sana khotib Jumat di mana? Khotib Jumat atau Idul Fitri, tarawih, parare gitu kan. Ya, kegiatan-kegiatan semua libur. Sekolah libur. Ya kalau sekolahnya sekolah yang ada bos kan nyaman-nyaman saja. Tapi kalau kayak pesantren yang nggak ada bos, ya sudah. Libur sekolah, libur pemasukan, libur segala-galanya gitu kan. Itu bukan hanya satu pesantren kami saja misalkan, itu hampir semua pesantren krisisnya sama seperti itu. Kemudian digambarkan jadi kalau yang tadi fakir tidak bisa usaha karena tertahan di jalan Allah, jadi nggak punya usaha, nggak punya mata pencaharian kecuali pengabdian di jalan Allah. Kalau ini orang fakir yang digambarkan tidak punya rumah, tidak punya harta. Kenapa? Karena mereka terusir dari rumahnya dan dari hartanya. Orang-orang yang hijrah, muhajirin tidak semuanya fakir, tapi ada muhajirin yang fakir ya, jadi dari dua ayat ini diketahui bahwa orang fakir itu orang yang tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak punya usaha, tapi mereka mengabdikan diri di jalan Allah. Yang sering saya ditanya, fakir tapi taraka masjidnya, ya macam kafir miskin, lain fakir miskin. Kafirnya dalam pengertian kafir nikmat. Ya, seharusnya dia sudah jelas di dunianya susah, cing atau ke masjid gitu. Tapi memang secara status itu memang fakir miskin, meski tara ke masjid oge gitu. Kemudian yang miskin digambarkan di surat Al-Kahfi, mereka punya pekerjaan, punya usaha. Ammas safina fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Ini ketika Nabi Khidir menghancurkan perahu yang sudah dia tumpangi
diprotes sama Nabi Musa. Kata Nabi Khidir, itu perahu milik orang miskin yang bekerja di laut, nelayan, saya hancurkan karena sebentar lagi akan dirampas oleh raja yang dolim. Daripada dirampas mending dihancurkan. Ini politik Bandung Lautan Api lah ya, daripada dirampas oleh Belanda hancurkeun we bumi hanguskeun jelegurkeun gitu. Jadi miskin itu digambarkan di sini memiliki pekerjaan, tapi pekerjaannya tidak sampai mencukupi taraf hidup layak. Dan standar hidup layak di kita ada kan KHL ya, kebutuhan hidup layak, itu yang jadi UMR di Kota Bandung. Saya nggak tahu di Cimahi, di Kota Bandung yang saya tahu sekarang 3.800.000 per bulan ya. Jadi kalau penghasilan per bulannya di bawah itu miskin. Kalau sampai sana atau lebih ya itu bukan fakir miskin ya. Jadi sekali lagi saya simpulkan, fakir miskin ini disebut dua, memang ada perbedaan, cuma perbedaannya ini ikhtilaf. Apakah fakir lebih miskin dari miskin, atau miskin lebih miskin daripada fakir ya, ini tidak ada kesepakatan. Cuma tadi saya tampilkan ayat-ayatnya. Kalau fakir itu nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah, nggak punya harta. Kalau miskin punya pekerjaan, punya perahu, menanam boga motor, nggak miskin ya. Atau mungkin punya mobil, driver, tapi miskin, tidak mustahil kan. Kalau memang mobilnya usahanya dia di mobil, kayak di situ Aksan punya mobil tapi tidak punya rumah. Kenapa? Dan mobil angkut ya, mobil angkut barang. Jadi memang tidak jadi standar juga bahwa orang punya mobil kemudian kaya. Dan adanya fakir miskin disebut 2 dari 8 menunjukkan bagiannya harus lebih besar. Terlebih dalam hadis-hadis nanti juga kita akan baca, selalu Nabi menyebutkan miskin saja di samping 8 asnaf ya. Baik di zakat fitri ataupun di zakat mal, Nabi menyebutkan prioritasnya faturaddu fi fuqaraihim. Dalam zakat fitri tu'matan lil masakin tuhratan lis-shaim, disebutnya fakir miskin. Artinya prioritas, bagian paling besar dari zakat itu untuk fakir miskin. Yang kedua amil. Di sini kasusnya adalah Umar bin Khattab. Beliau menugaskan seorang amil, yaitu Ibnu Sa'id al-Maliki. Ketika Umar memberikan bagian zakat kepada dia, dia menolak. Kata Umar, saya juga dulu begitu. Umar itu petugas zakat. Saya juga dulu dikasih oleh Nabi, lalu saya menolak, tapi Nabi memerintahkan saya menerimanya. Kata Nabi, jika kamu diberi apapun tanpa meminta, bukan hanya zakat saja, apalagi zakat, ambillah dan sodakohkanlah. Maksud sodakohkan itu bukan berarti amil yang dapat bagian amil kudu disodakoh, enggak, ini pilihan. Karena Umar tidak mau mengambil. Jangan begitu. Kalau mau betul tidak mengambil, terima dulu ya. Misalkan Pak Haji ya ketua DKM, ya ambil zakat, ya sudah mapan ya. Kasarna kalau misalkan bagian ambil zakat 100-200 ribu, nah ya, lebar mending disodakohkeun. Nah, jangan tidak diambil dulu, diterima dulu. Udah diterima, silakan sodakohkan. Itu kan lebih tersembunyi dari riya, lebih selamat dari riya daripada yos abdi mah terkedah kedengaran sama orang lain kan kurang baik. Ustaz juga sama misalkan ya, saya memang pernah menolak dan selalu menolak di masjid. Kenapa? Saya bukan amil ya. Saya beres itikaf ya sudah, beres ngurus zakat. Tidak usah bagian naon abdi saya lain amil. Kalau saya menolak karena bukan saya amil, silakan ambil zakat ya. Nah misalkan
ada orang kaya kan, banyak juga orang kaya. Oh ya abdi mah teu tatong ngomong gitu. Udah ambil dulu, silakan sedekahkan. Jadi meskipun orang kaya kalau ambil zakat harus menerima zakat. Kemudian mu'allaf. Mu'allaf ini ada berbagai model. Yang pertama di hadis Anas ini ada seseorang, ini masih kafir. Ini orang kafir minta kambing ke Nabi sebanyak 2 gunung, mungkin 2 lembah ya. Kalau satu gunungnya sebut 100 ekor, berarti minta 200 ekor kambing. Dan ternyata Nabi memberinya. Sampai dia datang ke kaumnya, sudah kalian semua masuk Islam. Muhammad itu memberi tanpa takut miskin. Jadi ngetes orang kafir ini, ngetes ke Nabi Muhammad, minta diberi enggak, ternyata diberi ya. Samalah dalam dunia politik, kan kadang ada orang yang kesini masuk, kesini masuk, kesini masuk, ngetes mana nu panggedena merek. Orang kafir begitu juga ke Nabi ya. Ngetes, ternyata Nabi kasih semuanya. 200 ekor, Nabi kasih 200 ekor. Colok. Biasa kan ke partai politik minta 200 juta, ya 10% juga untung lah. Kata Anas bin Malik, meski in kana rajul la yuslimu ma yuridu dunya. Jadi Anas tidak menampik ada orang-orang kafir yang masuk Islam itu karena niatan dunia, atau mungkin ya dekat dengan Salafi karena di Salafi mah banyak donaturnya, dekat dengan Muhammadiyah karena di Muhammadiyah mah babari sumbanganna ya, mendekat ke Persis karena di Persis mah aya PJTU narababari menang sumbangan, yang begitu-begitu banyak ya. Yang itu apalagi yang di daerah-daerah terpencil ya. Mungkin dia dulunya SI, ketika ada Muhammadiyah mendadak jadi Muhammadiyah, ketika ada Persis mendadak jadi Persis, kumaha mereka gitu. Sudah jadi rahasia umum gitu. Dan tapi karena pembinaan dari Nabi bagus, orang yang niatan awalnya dunia kemudian mereka lebih mencintai Islam daripada dunia. Artinya di sini mu'allaf itu harus dibina, jangan hanya diberi ya. Nah ini saya dulu pernah tahun 2015 ya, jadi panitia seminar nasional mu'allaf, pembinaan mu'allaf di Jakarta yang digagas oleh Basnas. Saya jadi panitia karena saya kan doktornya, biayanya beasiswanya dari Basnas, maka kita diminta jadi panitia. Bagaimana setting kita undang semua organisasi pembina mu'allaf, termasuk kalau yang di Bandung bapak-bapak kenal ya Lauce itu ya, Yayasan Kariboy, kita undang pengurusnya. Itu satu suara ya. Satu suara. Yang dibutuhkan oleh mu'allaf itu Pak, satu rumah singgah, kalau bagusnya pesantren khusus mu'allaf. Karena kalau misalnya ada mu'allaf di sini lalu ngaji dengan kita kan nggak dari dasar ya, sedangkan mu'allaf butuh dari dasar. Yang kedua, ada mu'allaf itu yang belum masuk Islam, pingin tahu dulu Islam, sudah ada simpati. Nah itu perlu pembinaan khusus. Contoh, saya dulu tahun berapa ya, tahun 2000 ya 13an lah, masih kuliah saya. Itu di Bio Farma pengajian itu ada pemudi ya, tidak berkerudung ikut ngaji. Saya
pertemuan pertama mungkin ngaliwat, tapi udah 1 bulan saya tanya DKM, kok ada yang ngaji nggak berkerudung? Pak Ustadz, cenah itu teh orang Kristen, dia berminat masuk Islam, minta izin sama DKM mau ngaji dulu tapi belum mampu berkerudung, cenah boleh nggak? Ya dibolehkan sama DKM gitu. Nah, jadi mereka butuh tempat khusus, pembinaan khusus gitu. Kan kita tidak boleh menutup ya sama orang-orang seperti itu. Karena jeratnya asa kasih ya kumaha ngaji itu ditiung. Dan dia bertanya lagi di pengajian itu ya. Kemudian yang selanjutnya yang mereka butuhkan itu modal usaha atau ya rumah singgah itu, karena rata-rata mereka diusir. Rata-rata dijauhkan dari komunitasnya, tetangganya, jadi butuh rumah singgah. Saya perhatikan sejarah zaman Nabi, memang di zaman Nabi yang namanya masjid itu ada sufa, penghuninya bahkan sampai 70 orang. Di Al-Mujadid ini sunnahnya harus ada sufa. Sufa itu yang menampung orang-orang yang tidak punya rumah, termasuk mu'alaf ya. Dan kata diskusi itu, kita nyari susah menemukan kecuali yaitu Masjid Lauce. Jadi kalau ada mu'alaf datang saja ke sana, nanti ditabung di rumah, sehingga nggak banyak masjid-masjid seperti itu. Nah, itu yang jadi satu rekomendasi di seminar nasional tersebut, agar semacam Baznas ya, rumah zakat, pusat zakat, yang zakat itu bikin rumah mu'alaf, pesantren khusus mu'alaf. Kenapa? Karena mu'alaf tidak boleh selamanya. Masa selamanya dia harus dikasih kambing 200? Harus dibina sampai Islam lebih dia cintai daripada dunia. Kasus yang lain, ini Nabi memberikan ke Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini sekelas Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan ya, tapi takdirnya tidak mati. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab takdirnya mati dalam kekafiran. Nah, Sofwan bin Umayyah ini ketika Fatu Makkah, saya lupa ya, belum ngecek apakah beliau masuk Islam atau tidak ya. Tapi kalau lihat hadisnya, dia belum masuk Islam, cuma Makkahnya sudah dikuasai. Kalau Abu Sufyan kan sudah langsung masuk Islam. Kalau Sofwan bin Umayyah belum masuk Islam ya. Maka Nabi kasih 100 unta. Nah, itu 10 mual karasa tuh ya, orang kafir misalkan di Al-Mujadid tokoh sering kadang berisik ya ke masjid, kayak di salah satu masjid binaan kami aya tata tangan rewel gitu, padahal rasaan orang tara ganeng teh jiga masjid nu di jaro nya suka raneng, tapi ini rewel gitu. Dan ke kami juga ke pesantren pernah rewel, kata zaman kan tuh didengeting cenah gitu. Nah, kalau ada orang kafir yang begitu ya, dan kita berharap dia simpati, jinak hatinya, itu mu'alaf. Cuma karena orang kaya Sofwan bin Umayyah itu dikasih 10 nama mual karasa, kasihnya 100 unta. Kalau 1 unta harganya berapa tuh unta teh Pak Haji izin? 40 ya, 40 juta. Jadi kalau 100 unta kan 4 miliar ya. Itu kemarin 1 miliar kan hubungan mau karasa 4 miliar Nabi. Kemudian ketika dapat lagi ghanimah, kasih lagi 100 unta. Kemudian dapat kasih lagi 100 unta sampai 300 unta. Sofwan bin Umayyah dapat unta dari Nabi. Kata beliau, asalnya saya paling benci ke Nabi, ada geus dibere 300 unta mah jadi simpati. Dan ini nggak bisa ditutup-tutup, memang begitu. Saya pernah datang ke masjid, bukan datang, di jadwal rutin di masjid tersebut ada sepuh yang dekat gitu, ngobrol begitu. Lalu pas beres, ketua DKM nang ngarewas Pak Ustadz, itu teh beliau teh cenah ka DKM teh ngan ngomel we loba ngomong gawe tara
ku abdi mah cenah di amplopan we geus di amplopan mah repeh cenah jadi simpati cenah kamu sih wah ngadukung wae gitu di amplopan we cenah dara raosan teh nu kieu mah kudu dimualafkeun cenah gitu tapi paje teh tong mualaf dapan geus orang Islamnya fisabilillah we cenah alhamdulillah cenah jadi ngadukung ya kayaknya Pak Haji kalau ada jamaah di kita yang begitu mualafkeun we jadi Sofwan bin Umayyah yang asalnya paling benci ke Nabi sesudah dikasih banyak mah daerah sorangan ya sok we geura siapa saja tetangga-tetangga masjid anu rewel loba ngomong loba ngritik kitu we geura kasih da jempe biasana itu sesuatu yang alami ya yang manusiawi. Jadi kalau ada di Al-Quran bukan artinya cenah Al-Quran melegalkan suap, enggak, ini bukan suap. Ini demi kepentingan Islam kan. Ya, agar orang kafir itu tidak mengganggu atau orang yang banyak ngomong itu tidak banyak ngomong, tidak banyak usil gitu. Kemudian kasus yang lain ini mah mu'alaf yang sudah masuk Islam. Kalau tadi mu'alaf yang belum masuk Islam. Ada orang mu'alaf yang baru masuk Islam, Nabi kasih. Sedangkan sahabat yang sudah lama Islamnya, Nabi tidak kasih. Dari satu rombongan itu. Saat protes, lalu Nabi menjelaskan, saat yang ini tidak dikasih, saya lebih cintai, percaya Islamnya. Yang ini kalau nggak dikasih, nanti murtad lagi. Gitu. Jadi kalau bapak di masjid teu dibere ku DKM, alhamdulillah berarti DKM sudah percaya dengan keimanan bapak. Tapi kalau masih dikasih, nah itu berarti DKM belum percaya dengan keimanan bapak. Mun teu dibere bisa ngomong, jadi dibere gitu. Di dunia ke-RT-an begitu kan. Kalau di sini mungkin komplek ya nggak ada PKH. Kalau di ke-RT-an di dalam, wah itu yang namanya PKH teh, naon teh, wah. Atau di dunia keguruan yang saya tahu di grup sebelah, di pesan sebelah bukan pesanan saya. Ayat tunjangan naon teh, wah 1000 gitu na grup teh ngabahas perkara itu we. Itu nu ngaromo itu nu teu kabagian. Makana nepikeun ka istilahna teh naon? Kayak bos itu yang seharusnya hak dia 1 juta, wayana bagi 2 gitu, buat yang tidak kebagian. Ya. Ayeuna tanam 1 juta, tapi benar-benar misalkan 500.000, yang 500.000-nya buat guru yang tidak kebagian ngarah teu ngarumum wae gitu. Itu mu'alaf itu. Jadi guru-guru yang mu'alaf itu yang keimanannya masih rendah. Ya. Yang kelima firriqob. Riqob itu artinya leher. Istilah leher dalam Islam itu maksudnya adalah hamba sahaya, karena gambarannya lehernya terbelenggu. Di antaranya ada di surat Al-Balad, fakku raqabah ya. Jadi firriqob dalam surat At-Taubah maksudnya adalah membebaskan hamba sahaya, terutama hamba sahaya yang mukatabah. Mukatabah itu arti asalnya menulis perjanjian. Kalau misalkan saya hamba sahayanya Pak Haji, saya ingin merdeka, saya bisa mengajukan ke Pak Haji, Pak Haji, saya ingin merdeka. Maka nanti bikin mukatabah. Apa mukatabahnya? Saya sanggup nyicil ke Pak Haji untuk membebaskan diri saya. Nah, hamba saya mukatabah ini berhak mendapatkan zakat untuk membebaskan dirinya. Ini ayatnya surat An-Nur. Wa atuhum mimma lillahilladzi atakum. Apa malullah, harta Allah itu, yaitu zakat sedekah. Jadi dicek hamba saya mana yang ingin merdeka, karena tidak semua hamba saya ingin merdeka. Ya mau tidak enak gimana jadi hamba saya Pak? Di zaman Nabi makannya sama dengan majikannya, bajunya sama dengan majikannya, rumahnya sama dengan majikannya, temikiran gawe, temikiran usaha hirup ngeunah sok. Enak kan jadi hamba saya? Enak. Jadi jangan digambarkan hamba saya kayak di barat,
penindasan, digubuk derita, nggak boleh. Ya, kalau ada yang seperti itu harus dibebaskan. Kayak Abu Bakar membebaskan Bilal, membebaskan Mu'adzah. Mu'adzah datang ke Abu Bakar, ini saya ditindas. Abu Bakar datang ke majikannya, merdekakan, saya tebus. Begitu. Ya. Jadi yang diprioritaskan hamba saya yang merdekakan itu satu yang ingin merdeka, yang kedua ditindas oleh majikannya. Tapi kalau hamba saya nggak mau merdeka, jangan dimerdekakan. Karena saya yakin ya, kalau fakir miskin di kita disurvei, apakah mau seperti sekarang hidup dalam kemiskinan atau mengikuti orang kaya, tinggal di rumah orang kaya, nggak usah bekerja, makan bareng dengan orang kaya, itu kan kayak orang-orang Bogor nya teboga pila tapi sare di pilawa yang boga pila nanti sebulan sekali. Seperti itulah ya. Jadi orang Bogor teh nggak usah kerja di mana, udah di sini saja tinggal ya, atau yang di Parompong ya. Ada orang tua santri yang dulu di Pajagalan sekarang mah udah jadi pengusaha, itu sewa pila Pak Ustadz cenah beli badayangan acara pila ka abdi we, Bapak gaduh pila henteu biasanya orang Jakarta. Tapi abdinya kalau tilu astagfirullah teu boga pila tapi sare di pila wae. Seperti itulah kurang lebih gambaran hamba saya. Jadi tidak semua hamba saya ingin merdeka. Yang dimerdekakan itu yang ingin merdeka, yang kedua yang ditindas oleh majikannya. Karena kalau hamba saya tidak merdeka, kalau itu perempuan nanti melahirkan anak, anaknya sudah nggak jadi hamba saya kan, ya sudah jadi statusnya merdeka. Yang keenam goringin, ini dalilnya Qabisa bin Mukharik, beliau pernah mempunyai beban pembayaran, tapi kalau hamalah itu bukan dia, mungkin adiknya, kakaknya, keluarga besarnya, dan dia menanggungnya. Karena berat, dia datang ke Rasul minta zakat, dan karena belum ada, kata Rasul nanti kalau ada zakat kami kasih. Ini jadi dalil bahwa orang yang punya utang itu berhak mendapatkan zakat dan boleh meminta. Jadi bapak terlilit utang, misalkan ya, ini bulan ini motor bapak guys dicirian ya kun nyalakan HP ku debt collector gitu. Karena nama debt collector nyalakan HP, tinggal lihat aja plat nomor motor nu alus teh ya. Jabel gitu kan. Jadi takut kena sama debt collector, datang ke masjid, ini saya belum bayar utang misalkan, bisa minta tidak, nggak usah pinjam, minta juga berat kalau memang itu utang ya. Atau yang memasukkan anak ke sekolah, bayar utang sekolah yang tidak terbayar, itu berhak minta ke masjid, minta ke pusat zakat, ke rumah zakat, silakan. Kemudian fisabilillah dan ibnu sabil. Fisabilillah itu ada dua dalam tafsir, dalam hadis, orang berjihad atau berperang di jalan Allah. Yang kedua ibadah haji ya. Jadi zakat disisihkan buat menghajikan. Misalkan ya sekarang banyak ya kalau menghajikan, saya belum tahu. Kalau umroh banyak kan, umroh marbot masjid itu silakan. Karena haji umroh itu termasuk fisabilillah. Bahkan untuk menghajikan ya pengurus masjid, ustadz dari zakat boleh tidak boleh ya. Termasuk orang berjihad di jalan Allah meski orang itu kaya. Kemudian ibnu sabil, orang kehabisan bekal di perjalanan. Sekarang orang yang haram menerima zakat. Yang pertama orang kaya dan mampu usaha. Ada dua orang laki-laki ini yang mereka terus terang, tapi tidak disebutkan namanya, datang pernah ke Nabi pas haji wada, minta bagian zakat. Nabi melihat tubuh mereka, ternyata mereka orang-orang yang gagah. Kata Nabi, bisa saja saya beri, tidak ada zakatnya, tapi kan gak ada bagian buat orang kaya atau yang mampu usaha. Ya kemungkinan besar dua lelaki itu tidak kaya, tapi mereka mampu usaha normal.
bisa gawe, bisa usaha, tidak dikasih. Ya. Yang makanya tadi miskin itu apa? Yang dia miskin dan usahanya tidak cukup atau tidak punya usaha sama sekali. Kalau kita yang tahu ini orang bisa usaha dan usahanya pasti cukup, nggak boleh dikasih, paling dikasih modal saja. Masuknya nanti fisabilillah. Ya. Ada pengecualian orang kaya boleh dapat zakat. Satu, yang berperang di jalan Allah. Ya. Kalau saya ibaratkan tadi, perang hari ini kan perang ekonomi, perang politik, perang pendidikan. Ya, itu orang yang berperang di dunia pendidikan itu termasuk fisabilillah. Meskipun misalkan dia orang kaya, kelihatannya mampan berhak. Ya. Atau kalau kata guru-guru saya, pi itu untuk program. Ya, saya dulu pernah dapat dari masjid, ya naon fisabilillah sok teh. Anak butuh laptop yang 8 juta dulu, iya no 3 juta geus heng wae cenah. Terus biaya kuliah anak 20 juta deui. Kalau gede kayak gitu. Oh tuh ceteng lulur teh nya gitu. Kuduna nu ngaranna fisabilillah itu membiayai programnya, ya. Karena saya dulu sedang kuliah, ya, dikejar harus beres, ya cita 20 juta deui. Yang seperti itu berhak. Dan alhamdulillah ada lah, ya, meskipun tidak sampai banyak dari Basnas dan sebagainya. Jadi program Basnas buat beasiswa doktor itu maksudnya fisabilillah. Jadi tidak ke orangnya, langsung ke programnya. Bapak juga begitu kalau bagusnya. Jadi maksud saya tadi ke DKM itu lain kali kalau masih fisabilillah tanya dulu kebutuhannya apa sekarang. Dan diusahakan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi agar tidak kemudian asup ke dapur termakan, ya sayang lah gitu. Jadi kurang tepat sasarannya fisabilillah. Kemudian yang kedua amil zakat tadi sudah dibahas. Yang ketiga goib. Memang ada orang kaya tenggelam dalam utang, ada banyak. Ya, dan di sini kita jangan suudon. Oh, cuma mobil punya, motor badan, piraku menang zakat. Kalau memang dia sedang terlilit utang, motor nggak mungkin dijual, mobil nggak mungkin dijual karena usahanya. Ada di kami juga yang sulit dan dia belum apa-apa udah terus terang. Oh, usah cina beli sudon, kami gaduh mobil, ya mau mobil mau usaha, drivernya atau piraku udah dijual. Jadi tidak otomatis, ya, yang punya mobil kemudian kaya. Kemudian yang keempat, orang membeli zakat dengan hartanya. Ya, misalkan fakir miskin dapat zakat buah-buahan atau beras banyak, lalu dia butuh menjual karena tidak, atau yang sekarang kurban daging kan gitunya dijarah rual kan, dan tidak munang dijual ke tukang bakso. Ya. Boleh tidak tukang bakso beli daging kurban dari fakir miskin? Boleh. Atau yang dapat hadiah dari tetangganya yang miskin. Kan tidak mustahil. Kita punya tetangga miskin, dia dapat zakat, dan dari zakat itu dia ingin ngasih ke tetangganya, ke kita, boleh. Ya. Yang kedua, anak dan istri. Kalau dari langsung tidak ada. Ini dalilnya, istrinya Ibnu Mas'ud itu kan dagang, sedangkan Ibnu Mas'ud guru ngaji, miskin. Istrinya mau zakat, kata Ibnu Mas'ud sama saya saja. Kata istrinya, aneh-aneh wae cuma masa zakat sama suami. Kata Ibnu Mas'ud, ya jika tuh tanya ke Nabi. Ketika ditanyakan ke Nabi, jawaban Nabi ini, Ibnu Mas'ud benar. Suamimu dan anakmu lebih berhak mendapatkan sedekah tersebut. Ini kebetulan zakat perhiasan, ya. Nah, ini jadi dalil kata para ulama bahwa zakat dari istri ke suami dan anak sah. Yang gak boleh itu dari suami ke istri ke anak. Kenapa? Karena istri tidak punya kewajiban memberi nafkah ke suami, tidak punya kewajiban memberi nafkah ke anak. Tapi kalau bapak punya kewajiban memberi nafkah ke anak dan istri, maka haram. Fikihnya begitu.
Jadi kalau dari langsung nggak boleh, nggak ada. Ini dari sini kenapa ditanyakan, karena memang sudah ada fikih nggak boleh zakat ke keluarga sendiri. Cuma istri Ibnu Mas'ud tidak sampai tahu bahwa itu dikecualikan untuk istri ke suami, karena istri ke suami nggak punya kewajiban nafkah. Yang diharamkan itu yang ada jalur nafkah. Yang sering jadi pertanyaan, bagaimana orang tua dan cucu? Jawabannya, kalau orang tuanya tidak dia nafkahi, boleh. Kecuali kalau orang tuanya tinggal satu rumah, sudah bagian dari nafkah dia, itu nggak boleh. Cucu juga demikian. Kalau cucunya tidak tinggal satu rumah dengan dia, tidak dia nafkahi. Nafkah itu kan tiap hari kan. Hari mere kali-kali mah piraku bapak kain juta mere. Jadi harus dibedakan dia dinafkahi atau tidak, karena ini ada hadis. Ini Yazid nitip zakat ke masjid. Ternyata oleh masjid itu dikasihkan ke anaknya, ke Ma'an. Yazid yang tahu ketika lihat Ma'an bawa zakat, itu kan zakat dari bapak, bukan untuk kamu. Kata Ma'an, saya nggak merasa menerima zakat dari bapak, saya menerima dari Amin. Kemudian datang ke Nabi, kata Nabi, Yazid sudah dapat pahala karena dia sudah bayar zakat sesuai yang dia niatkan. Ma'an juga berat karena memang dia fakir miskin. Ini karena kasusnya Ma'an sudah tidak jadi nafkah. Yazid sudah menikah, cuma memang bapaknya kaya, anaknya miskin, kan ada yang begitu. Kalau memang seperti itu, boleh tidak ayah ngasih zakat ke anak yang miskin? Kalau memang sudah rumah tangga, sudah bukan nafkahnya, boleh. Termasuk sebaliknya ke orang tua. Yang orang tua itu tidak dia nafkahi, menurut fikih hadis ini boleh. Soalnya pernah saya ditanya di Buletin At-Taubah, bapak saya lagi terlilit utang, boleh nggak saya bayar tapi dari zakat saya? Saya jawab boleh, asal bapak Anda tidak dinafkahi oleh Anda, tidak cenah usah beda jauh. Katanya di fikih ulama ada, iya, kalau memang kita buka fikih ulama ada yang mengatakan haram. Fikihnya tadi karena orang tua itu wajib dinafkahi, cucu itu wajib dinafkahi. Padahal kenyataannya di hadis ini, jangankan ke orang tua ke anak pun sah nyalurkan zakat. Nabi tidak melarang. Kenapa? Karena konteksnya anaknya sudah tidak dinafkahi. Jadi masalahnya ini dinafkahi atau tidak? Ya, ini judulnya mungkin harusnya saya ganti ya. Orang yang diberi nafkah, ya, bukan hanya anak-anak dan istri. Kemudian orang kafir, di sini beritahukanlah mereka Allah mewajibkan zakat diambil dari orang kaya diberikan kepada orang fakir. Orang kayanya orang kaya muslim, masa zakat diambil dari orang kafir? Orang fakir nyegu, orang fakir yang muslim, jangan ke orang yang kafir. Kemudian keluarga Nabi tidak boleh menerima zakat, termasuk tidak boleh jadi amil zakat. Termasuk kalau fisabilillah tidak boleh menerima bagian fisabilillah. Dari mana keluarga Nabi dapatnya? Keluarga Nabi dapatnya dari ghanimah, ya, yang 20%-nya kan buat keluarga Nabi, yang khumus, ya. Keluarga Nabi itu dijelaskan di sini Bani Muthalib dan Bani Hashim. Meski ya Abdul Manaf itu punya 4 anak, Naufal, Abdus Syam, Hashim, Muthalib, dan Naufal. Tapi yang disebut keluarga Nabi cuma 2, Banu Hashim dan Banul Muthalib. Nabi sendiri Bani Hashim, ya. Hashim ke anaknya kan Abdul Muthalib, kemudian Abdullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadisnya. Nah, 2 keluarga ini, Banul Muthalib, Banu Hashim, itu nggak boleh. Termasuk Habib Rizik Syihab, ya, karena kan keturunannya masih terjaga utuh Habib itu. Kalau beliau jelas Bani Hashim, nggak boleh menerima zakat, baik itu fisabilillah, baik itu amil. Ini kasusnya kan diantaranya Ali, di hadis lain Ali diangkat jadi amil, Nabi larang, nggak boleh.
Karena ahli keluarga Nabi nggak boleh jadi amil zakat. Ya. Terakhir, haram mengambil zakat. Saya kasih judul haram mengambil zakat karena kalau amil kemudian memberinya ke mereka ya tidak haram karena statusnya sebagai miskin. Cuma orang miskinnya sendiri ini yang harus ngaca diri. Kalau dia orang di sini disebutkan 3 orang miskin yang berhak meminta zakat, dan otomatis 3 orang miskin yang juga tidak berhak meminta zakat. Yang pertama, yang punya denda utang sampai dia mendapatkannya, setelah itu berhenti. Ini saya rasakan dulu ketika buka pesantren mahasiswa dengan Ustaz Husna, kita bikin proposal, ternyata ada donatur yang menutup. Kata Ustaz Husna, saya mau proposal seueur ka mana wae, apa bisa aya nutupan? Jangan mentang-mentang sudah ada yang nutupan kemudian proposal mah edarkeun gitu. Itu nggak boleh. Ya, haram. Yang kedua, yang terkena musibah harta boleh meminta sampai dia punya standar kehidupan yang cukup. Itu yang terkena banjir minta tengah jalan, ya, di dayu kolot. Itu ada nu licik. Justru mereka ngadoa yang banjir teh cenah gitu. Saya sendiri teh aya nu ngadoa yang banjir. Nah, selantaran maranehna menang untung teh tinu banjir, loba bantuan. Sampai begitu, itu berarti haram, ya. Padahal boleh itu seukuran menutup musibah. Yang ketiga, orang miskin yang 3 orang tokoh tetangganya juga menilai dia miskin, dia boleh meminta tapi sampai dia cukup. Ya, kalau punten bapak saya menyebutkan di Madura itu katanya, walau alamnya saya bukan merendahkan Madura, ini saya dapat dengar dari bapak saya, ada kampung peminta-minta baru cenderung gede gimana ya. Karena memang yang kayak anak jalan itu kan diciduk oleh pemerintah Kota Bandung, dinas sosial kalabur deui, diwawancarakan oleh PR, oleh Tribun, kenapa cuma dikasih 2 juta oleh dinas sosial, kamu di jalan dapat berapa? 5 juta, mending ke jalan deui cenah gitu sebulan. Nah, ini orang-orang begini yang menjadikan kehidupan dari meminta-minta haram, ya. Termasuk ya pejabat-pejabat anu nyunat bansos siga nu kurang wae hirup teh gitu. Itu juga haram. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi ini. Saya mohon tanya jawabnya sampai jam 6 pas ya, karena mau masuk kelas jam 6:15 harus sudah siap di pesantren. Mangga bila anu bade naruskeun. Mangga. Intinya zakat fitrah, zakat fitrah atau zakat dua-duanya, mau zakat fitrah mau zakat mal, ini asnafnya. Kalau kepada keluarga yang bukan tanggungan boleh asal miskin. Zakat fitrah Iya boleh asal miskin, jadi asal ada salah satunya. Atau fisabilillah, misalkan kayak tadi saya ceritakan, kita tahu ini anaknya sedang kuliah, butuh biaya kuliah, ya, itu kan fisabilillah, ya, kita kasih biaya kuliah dari zakat kita boleh, meskipun orang tuanya misalkan tidak miskin. Kalau dia jelas fisabilillah, kuliahnya yang memang anaknya memang fisabilillah gitu, anak latar ke masjid mah biasanya nanti jadi fisabilillah kuliah nanti gitu. Itu boleh, ya. Mangga Pak Haji. Pak Haji lah mangga. Kita kalau tahu kan dengan negara itu kan kita mengenal pajak gitu ya. Apa perbedaan persamaan antara pajak dan zakat itu? Kalau pajak itu masuknya infak Pak Haji. Infak itu kewajiban harta yang dibebankan oleh pemerintah di luar zakat. Kalau zakat kan jelas hartanya apa saja, berapa persen, kapan dikeluarkannya, ke siapa dibagikannya. Nah, di luar itu pemerintah berhak menetapkan infak. Infak itu ya kayak di koperasi ada iuran wajib, di RW ada iuran wajib, ya. Pajak itu
bagian dari itu, ya. Terus kalau di zaman Rasulullah ada nggak itu? Ada, cuma namanya bukan pajak. Gitu. Infak ada. Rasul setiap mau perang, ya, siapa yang punya kendaraan lebih bawa ke sini, ya. Siapa yang punya harta lebih bawa ke sini. Itu akadnya bukan zakat, bukan sedekah, infak. Ya. Jadi demi kepentingan kaum muslimin. Masalah kemudian pajak dikorupsi, yaitu masalah lain. Jangan ke pajak zakat oke ayawan dikorupsi, tidak kemudian mengharamkan zakat, ya. Kalau perlu nanti kapan-kapan kita bahaslah fikih pajak, ya, karena memang yang saya tahu di dunia maya banyak yang mengharamkan pajak. Saya pribadi tidak sampai ke sana. Kami, ya, banyak, bukan saya saja, kami rata-rata yang ormas-ormas Islam itu nggak sampai mengharamkan pajak, karena memang itu real, ya, bagian zakat tidak mungkin menutupi kebutuhan masyarakat, ya. Kalau mengandalkan zakat, PNS semua kagak raji, gitu, ya. Termasuk bantuan-bantuan buat sekolah mengandalkan zakat semua, itu kan bos tunjangan guru itu dari pajak. Kalau kita mengharamkan pajak harus konsisten, berarti sekolah salafi misalkan tidak boleh menerima bantuan dari pemerintah apapun modelnya, tunjangan nggak boleh karena itu dari pajak, ya. Kayak kata Ali Sadikin tuh, ya, tong ngaliwatan jalan ieu ngapung gitu kan dari pajak. Mengapa, Ji? Tadi saya mau tanya mengenai ini, kurang mengerti itu mengenai batasan miskin itu yang dari UMR itu tuh gimana saja? Yaitu fikih kita, ya. Jadi kan sering itu di masjid ditanyakan, Ustadz cenah naon patokan fakir miskin teh? Ya udah, kan di kita ada standar kehidupan layak, ya, KHL, itu saja. Itu kan hasil analisis, ya. Jadi kalau, dan itu yang kemudian jadi acuan UMR Kota Bandung, Garut beda, ya, karena standar kebutuhannya yang beda. Maka saya pribadi sepakat dengan itu. Jadi kalau orang penghasilannya di bawah UMR itu miskin. Kalau sudah mencapai UMR itu sudah tidak miskin, sudah pas. Kalau lebih ya berarti kaya. Kalau kaya itu patokannya yang zakat simpanan 85 gram emas dalam 1 tahun, 85 juta. Jadi kalau Bapak penghasilan setahun 85 juta itu sudah kaya, ya, sudah wajib zakat penghasilan, ya. Infak profesi, mau zakat profesi namanya silakan. Jadi ada miskin, ini pakainya standar hitungan zaman ini, ya. Kalau di hadis nggak ada. Ada miskin, ada cukup tapi belum kaya, ada kategori kaya. Kalau kaya patokannya yang sudah mencapai nisab 85 gram emas, berarti 85 juta lah dipukul atas sekarang setahun. Berarti sabara sabulana 5 juta, ya. 10, ya. Ini 5 juta, kurang lebih 5 juta setahun. Nah, kalau yang di bawah UMR berarti miskin. Ada lagi? Mangga. Ini Ustaz, satu, kalau zakat dari yang kita kumpulkan, dari ambil zakat, terus kita dari pemerintah itu minta misalnya sebagian berapa persen dari yang hasil itu diperbolehkan atau tidak? Yang dari pemerintah zakat. Misalnya kita nih dari masjid ini, misalnya kita jadi ambil zakat, terus itu terkumpul kan sekian juta lah, terus kita dari pemerintah itu misalnya meminta 2%, 10% dari hasil itu, kita tuh wajib memberikan, boleh atau tidak? Itu sebetulnya di aturannya nggak boleh, Bu, ya, nggak boleh. Pintar-pintar kita lobby lah. Tapi kalau misalkan seandainya susah, ya, saya pribadi di masjid berelah tidak hansip ke kalau aku mati pisabilillah, ya. Sekarang namanya bukan hansip apa? Nah, linmas itu mau tidak mau itu fisabilillah. Mereka itu bekerja di jalan Allah. Mereka mengamankan, kan alasannya biasa RW jangan linmas, nah Ustaz.
Kalau mengandalkan uang RW kurang, mereka juga berhak dapat THR. Ya nggak apa-apa, kasih saja. Asal jakat jadi jaket kita gitu. Iya masalahnya jakat jadi jaket pengurus RW mung terido. Jadi kalau memang buat linmas ya atau pengurus RW kan nggak semua mapan gitu ya. Kalau bukan itu maksudnya dari pemerintah, kalau RW mah kan kelurahan gitu. dari kelurahan misalnya yang terdekat lah. iya, itu aturannya sebetulnya tidak, tapi alasannya selalu begitu kelurahan juga. Mereka buat linmasnya, buat pengurus lurah yang tidak PNS-nya, alasannya biasanya begitu. Jadi gini, tiap tahun itu ngurus zakat gitu ya, terutama zakat fitrah. Jadi dari mulai format pengambilan zakat dan itunya nanti dapat hasilnya berapanya itu dari kelurahan, dari kota melalui pihak kelurahan. Nah itu ditentukan sama mereka itu bahwa setiap kita mengumpulkan zakat di RW-nya masing-masing harus setor, ditentukan sama mereka itu kalau nggak salah 9% ya. Persen-persennya ada. Iya. Jadi yang ditanyakan sama ibu ini barusan itu, nah maksudnya itu uang itu boleh nggak? Gitu? boleh ya, meski sebetulnya sesudah ada undang-undang zakat yang baru zaman Megawati kan ada bas ada las. Kalau kami di ormas kan las resmi, jadi bas nggak boleh nagih. Memang lurah itu alasannya dibalik nama bas karena lurah nggak berhak nagih zakat ya. Kan kami sudah las, nah itu aman biasanya. Tapi ada juga 1-2 masjid yang keke ditagih, maka saya jawab nggak apa-apa silakan. Itu memang untuk fisabilillah. Kalau kemudian zakat jadi jaket, itu mah doraka maranehna gitu. Begitu mungkin Bu. Jadi yang saya paham mereka memang berhak ya, fisabilillah lah maksudnya. Mereka mengabdi buat masyarakat. Bekerjanya pengabdian untuk rakyat, itu masuk fisabilillah. Persentase yang nggak ada aturan persentase dari nabinya, jadi nggak harus 1/8, 2/8, silakan diatur-atur. Yang tadi ditentukan dari kelurahan sudah 11%, itu harus full 11% atau misalnya kita Ya itu lobby kita. Jadi kalau kita, wah ini kegedean, lobby saja. Ya, ujung-ujungnya dari lurah juga yang biasa-biasa, daripada hanteu ini sayana gitu. Ya, ujung-ujungnya lobby lah. Di abdi mah aman. Tetos tuh ayat di zaman, apalagi sesudah ada undang-undang zakat yang baru yang disahkan oleh Ibu Megawati. Di semua masjid punya dan diperlihatkan. Paling yang memohon itu RW. Kalau lurah sudah nggak ada. Memang dulu sebelum ada undang-undang zakat itu selalu minta ya kita kasih tidak sesuai presentasinya. Ya, jadi kita kasih lobby nya nu nage kudu pasea mah marana nage wegah. Nah, sesudah ada undang-undang zakat itu kita pegang dari perlihatkan ke RW-nya. Udah nggak ini paling ya gitu RW nyungkeun lah cenajang linmas. Ya kita kasih karena masuk kategori fisabilillah lah linmas di RW. Cukup mungkin Pak ya. Insya Allah nanti disambung di kajian yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.